Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Dika Maharani, biasa dipanggil Nisa, dan hari ini saya akan memaparkan tentang teori belajar kognitivisme, khususnya teori Gestalt. Belajar merupakan salah satu kebutuhan manusia. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya tidak lepas dari makna belajar itu sendiri. Kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun tanpa terlepas dimensi ruang dan waktu. Belajar dapat kita lakukan secara fisiologis maupun secara psikologis. Saat kita berusaha berpikir, memahami sesuatu, menyimpulkan atau menelaah, itu yang namanya belajar dari sisi psikologis. Dan saat kita melakukan percobaan atau mungkin kita berusaha membuat sebuah produk, itu namanya belajar dari sisi fisiologis. Proses pembelajaran merupakan komunikasi antara siswa dengan gurunya yang nantinya akan berdampak pada perubahan tingkah laku siswa atau perubahan sifat siswa. Nah, keberhasilan pembelajaran dilihat dari bagaimana tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara baik, efektif, dan efisien. Di sini, pemahaman guru tentang pembelajaran itu sendiri sangat berpengaruh dalam menciptakan instruksi-instruksi pembelajaran yang baik. Nah, salah satu indikasi keberhasilan dalam pembelajaran adalah adanya interaksi antar siswa, siswa dengan gurunya, maupun siswa dengan komponen belajar. Jika ketiga hal itu bisa terjadi secara seimbang dan selaras berkesinambungan, maka kita sudah dikatakan berhasil menciptakan pembelajaran. Kemudian, tujuan pembelajaran bagi guru dan siswa. Proses pembelajaran harus dilakukan siswa maupun guru. Guru melakukan pembelajaran untuk memenuhi tuntutan profesionalnya. Kemudian, jika siswa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang nanti akan mereka gunakan sebagai bekal di masa depan. Pembelajaran kadang berhasil dan kadang tidak. Ketidakberhasilan pembelajaran mungkin bukan disebabkan karena kita belum memahami materi, tetapi karena kita belum tahu bagaimana cara menyampaikan materi itu dengan baik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Untuk itu, kita perlu meningkatkan pemahaman atau kita perlu mempelajari hal-hal terkait pendekatan pembelajaran, teknik pembelajaran, maupun teori-teori belajar yang sudah ada. Di sini, jika kita hanya bicara tentang teori pembelajaran saja, tidak cukup. Teori pembelajaran harus dibarengkan dengan praktik pembelajaran. Karena walaupun kedua hal ini berbeda, mereka saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Jika hanya teori pembelajaran saja, maka kita tidak dapat menangkap faktor-faktor situasional yang terjadi di sekitar atau di kelas kita. Begitu pula jika kita hanya praktik saja dalam pembelajaran tetapi tanpa mengetahui teorinya, maka hasilnya hanya akan spesifik dan tidak bisa kita generalisasi. Atau mungkin bahkan nanti pembelajarannya akan kurang maksimal. Kemudian, di sini teori belajar itu sebenarnya dipahami sebagai pemahaman tentang bagaimana manusia itu belajar, bagaimana manusia itu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau dapat merubah sikap mereka melalui proses interaksi antara dirinya dengan lingkungan. Ada beberapa teori belajar yang telah kita ketahui dan kita pelajari sejak lama. Yang pertama, ada teori behaviorisme. Yang kedua, ada teori kognitivisme, ada teori humanisme, ada teori konstruktivisme, dan ada teori sosiokulturalisme. Jadi ada 5. Di sini, hari ini nanti saya hanya akan membahas yang kognitivisme khususnya pada teori Gestalt. Nah, sebenarnya teori kognitivisme sendiri merupakan atau teori belajar yang menekankan pada pemrosesan informasi, pemahaman, dan pembentukan pengetahuan. Dalam teori kognitivisme sendiri, ada beberapa bahasan teori yang lainnya lagi. Contohnya ada teori Gestalt, ada teori Medan, ada teori pemrosesan informasi, ada teori multiple intelligence. Nah, di sini saya hanya akan membahas yang teori Gestalt saja ya.
Ini adalah rumusan masalah yang kemarin saya paparkan di makalah saya. Harapan saya setelah nanti saya menjelaskan materi ini, Bapak Ibu bisa lebih tahu mengenai apa itu teori Gestalt, bagaimana mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dari teori Gestalt, menganalisis penerapan teori Gestalt dalam pembelajaran di sekolah dasar, dan menjelaskan bagaimana kekurangan atau kelebihan dari teori Gestalt ini. Oke, kita mulai masuk ke inti materi nih. Teori kognitivisme. Belajar menurut teori kognitivisme merupakan upaya yang terlaksana dalam pribadi siswa sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan. Untuk apa? Ya jelas untuk menambah pengetahuan dan melakukan atau adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Sebenarnya, teori kognitivisme ini muncul karena ketidakpuasan para ahli terdahulu terhadap teori yang sebelumnya, yaitu teori yang sudah kita bahas mengenai teori behaviorisme. Jadi ketidakpuasan ini terletak pada adanya proses hubungan stimulus respon dan reinforcement. Maka dari itu muncullah istilah baru yaitu teori kognitif sebagai efek dari ketidakpuasan para ahli. Kognitif berasal dari bahasa Jerman yang artinya mengerti. Para ahli kognitif berpendapat bahwa tingkah laku seseorang itu tidak selalu bisa dikontrol oleh reward and reinforcement. Bahkan, kaum kognitivis memusatkan perhatiannya pada otak manusia, di mana dikatakan bahwa manusia itu bisa dikatakan belajar bila ia mampu memproses, menyimpan informasi penting ke dalam memori otak. Di sini kita akan mulai mengenal istilah STM dan LTM. STM atau short term memory, LTM atau long term memory. Nah, informasi yang masuk ke dalam sistem syaraf pusat otak kita akan direkam dan disimpan dulu ke dalam short term memory. Jika informasi itu bermakna, maka informasi tersebut akan dikodekan dan nanti akan disimpan ke dalam long term memory. Jadi suatu saat kita membutuhkan informasi ini, maka otak kita akan memanggil kode-kode itu keluar sehingga kita mampu mengingatnya kembali. Itu jika informasinya bermakna. Tetapi jika informasinya tidak bermakna, maka ya informasinya hanya akan dibuang, hanya akan hilang. Nah, jika informasi ini dibuang atau hilang, inilah yang dinamakan proses pereduksian atau proses persepsi selektif. Contohnya begini Bapak Ibu, saat misalnya kita mempelajari luas persegi panjang, saat kita mempelajari luas persegi panjang, guru kita memberikan input bahwa anak-anak luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Nah otomatis kan kita memproses di otak kita panjang kali lebar, ada perkalian. Bagaimana mengalihkan dua buah bilangan, apa hasil dari perkalian ini dan itu, seperti itu. Selanjutnya, ada beberapa tokoh dari teori kognitif ini sendiri. Ada Piaget dengan gagasan teori perkembangan kognitifnya, ada Brunner dengan teori discovery learning-nya, ada Gagne dengan teori pemrosesan informasi, ada Ausubel dengan teori meaningful learning-nya. Nah, tetapi selain 4 tokoh tadi, ada 3 tokoh lagi yang dikenal sebagai bapak pencetus Gestalt teori. Seperti yang tertera di layar, ada Max Wertheimer, dia terkenal dengan teori Gestalt sebagai teori persepsinya. Ada juga Wolfgang Kohler. Bapak ini terkenal dengan bukunya yang berjudul Mentality of Apes. Jadi, beliau melakukan percobaan terhadap sebuah simpanse yang dihadapkan pada 4 situasi yang berbeda. Ini dilakukan secara bertahap. Ya, tujuannya adalah bagaimana simpanse ini berhasil mengambil pisang yang digantungkan. Jadi empat ini ada kondisi yang berbeda-beda dan ternyata hasilnya simpanse ini dapat menggunakan pengetahuannya yang sebelumnya atau pengalaman sebelumnya untuk meraih pisang tersebut. Kenapa? Ya karena keempat ini situasinya semakin meningkat kesusahannya. Jadi ternyata walaupun ditingkatkan kesulitannya, simpanse ini tetap bisa mengambil pisang tersebut. Ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Kohler. Kemudian yang ketiga ada Kurt Kafka. Kurt Kafka ini terkenal dengan teori rangkaian psikologisnya
atau rangkaian gejala-gejala psikologisnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke teori Gestalt sendiri. Gestalt ini berasal dari bahasa Jerman yang artinya bentuk atau konfigurasi. Gestalt melihat objek atau peristiwa sebagai keseluruhan yang terorganisasi. Nah, belajar dalam teori Gestalt ini merupakan proses perkembangan yang didasarkan pada interpretasi atau wawasan, atau kita juga sebut dengan insight. Nah, ciri-ciri belajar insight atau belajar yang berwawasan ini adalah yang pertama adanya keterampilan dasar, yang kedua ada pengalaman sebelumnya, yang ketiga ada keadaan atau kondisi yang sangat mempengaruhi dari insight itu tadi. Kemudian yang keempat, ada insight ini nanti akan dimulai dari percobaan pembelajarannya. Kemudian dilakukan menggunakan pembelajaran yang bermakna, ini yang kelima. Yang keenam, dapat diterapkan untuk memahami situasi-situasi yang lain. Itu. Kemudian yang selanjutnya di teori Gestalt ini, siswa dikatakan berhasil dalam proses belajar jika dia mendapat insight atau mendapatkan wawasan. Karena dengan begitu, dengan dia wawasan yang dia punya, dia bisa memahami inti dari persoalan dan dia bisa menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, di teori ini siswa dituntut untuk berpartisipasi secara aktif atau menjadi individu yang aktif dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar menurut teori Gestalt. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau tujuan belajar itu digunakan untuk mendapatkan pemahaman atau insight. Yang kedua, belajar dimulai dari keseluruhan. Jadi belajarnya tidak dipotong-potong. Belajarnya harus secara utuh, memahaminya harus secara utuh. Yang ketiga, individuasi bagian-bagian dari keseluruhan. Bagian-bagian dilihat dalam hubungan fungsional dengan keseluruhannya. Jadi setiap hal itu kan saling berkaitan. Nah, siswa nanti diharapkan bisa melihat keterkaitan antara bagian-bagian ini menjadi satu kesatuan atau sesuatu yang utuh begitu. Kemudian yang keempat, belajar menggunakan insight untuk menginterpretasikan sesuatu. Jadi setelah mereka belajar dengan insight atau pemahaman ini, nanti mereka bisa menginterpretasikan suatu kejadian atau suatu masalah. Kemudian yang kelima, ini menurut Novelty ada prinsip-prinsip yang lain, yaitu penyajian konsep dalam pembelajaran ini harus mengutamakan pengertian. Maksudnya pengertian ini bukan hanya definisi ya, tapi pemahaman anak-anak. Kemudian pembelajaran juga harus mempertimbangkan kesiapan intelektual dari anak. Dan yang terakhir, guru harus bisa mengatur suasana kelas agar siswa itu siap belajar. Selanjutnya konsep teori Gestalt ini ada 4 sebenarnya. Ada teori medan, ada teori nature versus nurture, ada realitas subjektif dan objektif, ada juga hukum Prägnanz. Nah, teori medan ini adalah teori yang menjelaskan sistem yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Jadi hal-hal di sekitar kita itu adalah hal-hal yang saling berkaitan. Contohnya dalam matematika, kita membutuhkan penjumlahan nanti akan berkaitan dengan perkalian, karena perkalian itu adalah penjumlahan angka yang sama dan berulang gitu kan. Nanti perkalian akan digunakan lagi tuh untuk mempelajari materi yang lebih tinggi, yaitu mungkin untuk mempelajari bangun datar terkait luas, untuk mempelajari keliling, untuk mempelajari volume di bangun ruang dan sebagainya. Kemudian untuk teori nature versus nurture, ini teori yang menjelaskan sistem kerja otak aktif, di mana otak ini sebenarnya bisa menyusun pengalaman yang desainnya ini terjadi secara alamiah. Jadi bukan karena beberapa pengalaman ya, tapi memang otak kita tuh sebenarnya sudah didesain oleh Allah itu dapat menyusun atau mengkodekan informasi-informasi itu secara alamiah. Kemudian ada hukum Prägnanz, ini hukum yang meneliti tentang persepsi, belajar, dan memori. Kemudian ada juga realitas subjektif dan objektif, di mana perilaku seseorang ini dipengaruhi oleh kesadaran atau realitas subjektif. Selanjutnya, aplikasi teori Gestalt dalam pembelajaran ini dikutip dari Wibowo tahun 2015. Aplikasi yang pertama adanya pengalaman tilikan atau yang berwawasan atau yang ada insight-nya atau yang ada pemahamannya.
Kenapa? Karena di sini pengalaman ini berperan signifikan karena siswa membutuhkannya untuk memahami dan menandai korelasi antar unsur kejadian. Jadi nanti setelah belajar menggunakan teori Gestalt ini, diharapkan siswa itu bisa memahami hubungan-hubungan dari suatu kejadian yang terjadi di kehidupannya. Yang kedua, pembelajarannya bermakna atau meaningful learning. Jadi di sini digunakan untuk menunjang pembentukan pandangan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan harus benar-benar bermakna sehingga siswa itu bisa memberikan pendapatnya atau pandangannya terkait apa yang sudah mereka pelajari. Nah, pembelajaran meaningful learning ini bisa dikombinasikan juga atau bisa digunakan juga dengan model-model pembelajaran yang inovatif seperti mungkin PBL, Problem Based Learning, begitu. Kemudian yang ketiga, aplikasinya ini juga dalam perilaku bertujuan atau purposive behavior. Nah, di sini artinya pembelajaran ini memiliki tujuan yang akan dicapai dan ini tujuannya pasti. Tidak hanya sekedar stimulus atau respon. Di pembelajaran ini, guru akan berperan sebagai kompas bagi siswanya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita harus benar-benar bisa mengarahkan peserta didik kita agar mereka memahami capaian atau tujuan pembelajaran. Yang keempat ada prinsip ruang hidup atau life space. Ini berkaitan dengan interaksi siswa dengan lingkungan ataupun materinya. Seperti yang tadi dikatakan bahwa pembelajaran itu kan akan berhasil kalau ada keterkaitan atau ada interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan gurunya, dan siswa dengan lingkungan belajarnya. Ketiga hal ini harus terjadi secara seimbang. Kemudian yang terakhir ada transfer belajar. Transfer belajar ini digunakan untuk memahami dasar masalah dan memecahkannya. Jadi dasar-dasar pengetahuan yang telah mereka pahami sebelumnya nanti akan digunakan pula untuk memahami atau menyelesaikan masalah yang akan mereka hadapi di masa depan. Dan mungkin masalahnya lebih kompleks lagi. Selanjutnya, implikasi teori Gestalt dalam pembelajaran di sekolah dasar. Menurut Wibowo, di sini implikasinya siswa itu dipandang sebagai makhluk yang aktif dalam belajar. Artinya siswa itu dalam pembelajaran harus dilibatkan secara aktif untuk membentuk pengetahuan-pengetahuannya sendiri. Kemudian menurut Mbak Diah, menurut Badiah, implikasinya dalam pembelajaran yang pertama siswa itu harus terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran itu akan bermakna bila siswa mampu memahami secara totalitas terkait objek-objek yang mereka pelajari. Ini Setiawan juga menambahkan bahwa implikasi teori ini dalam pembelajaran itu yang pertama, siswa ini harus termotivasi dulu untuk merenungkan materi pembelajaran dengan cara yang memudahkan mereka untuk mengingat informasi. Jadi kita harus memfasilitasi mereka supaya mereka ini mudah mengingat instruksi-instruksi pembelajaran dan mereka itu akhirnya nanti dapat mencapai tujuan pembelajaran karena mereka telah termotivasi dulu tadi. Yang kedua, di sini guru akan membantu siswa dalam menyusun pokok penting dari pembelajaran. Yang ketiga, guru nanti juga akan memfasilitasi siswa dengan pengalaman belajar yang relevan dan nanti akan berguna bagi mereka di masa depan. Kelebihan dan kekurangan teori Gestalt ini dari beberapa sumber yang saya baca, hampir semuanya sama. Kelebihannya, teori ini memudahkan siswa dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, siswa jadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Ini kelebihannya. Kemudian kekurangannya, pemahaman yang siswa dapatkan melalui teori ini itu sebenarnya tidak bisa selalu digunakan untuk semua materi, ya. Karena pada dasarnya materi-materi itu ada yang prinsipnya sama, ada yang beda, ada yang faktanya sama, ada yang beda, seperti itu. Nah, di akhir slide kesimpulan, teori Gestalt, saya ulangi lagi ya, teori Gestalt ini memandang objek atau peristiwa itu sebagai sesuatu yang keseluruhan tapi terorganisir. Jadi kita harus memahami segala sesuatu itu secara utuh tapi juga tertata. Kemudian siswa itu berhasil dikatakan belajar menurut teori ini jika ia mampu mendapatkan insight atau wawasan atau pemahaman yang memungkinkan mereka nanti untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Yang pastinya sebelumnya mereka harus memahami dulu ya, baru nanti bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, itu hanya terjadi jika mereka benar-benar memiliki insight atau mendapatkan
wawasan tadi. Kemudian implikasinya tadi seperti yang saya jelaskan, ini saya rangkumkan lagi ya. Jadi di teori ini implikasinya itu siswa dipandang sebagai individu yang aktif, pembelajaran dilakukan berdasarkan orientasi atau tujuan yang jelas, dilakukan secara bermakna, dan nantinya akan memberikan pengalaman belajar yang relevan untuk peserta didik di masa depan. Nah, berikut penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila ada salah dalam materi atau penyampaian saya, atau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan bagi Pak Agung atau Bapak Ibu guru lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga menerima kritik dan saran. Nanti kita ketemu di sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.